Kalau berbicara soal seni budaya, itu berarti kita bukan cuma membahas tentang bagaimana menciptakan sebuah hasil karya, tapi kita juga belajar tentang beragam budaya yang ada di negara kita atau di negara lainnya. Lewat seni budaya, sebenarnya kita bisa tahu banyak hal. Bagaimana bisa sebuah lukisan melegenda, bagaimana sejarah di balik sebuah hasil karya, atau bagaimana sebuah seni dapat merefleksikan kehidupan nyata. Atau waktu di sekolah, kita diajarkan ilmu seni budaya agar bisa menjadi orang yang kreatif dan tidak melupakan budaya di sekitar kita. Dan itu kenapa belajar seni budaya sangat penting untuk kita. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya seni budaya itu memiliki berbagai macam turunannya. Ada seni musik, seni tari, seni teater, seni rupa, bahkan seni karya sastra dan kerajinan tangan. Kali ini bersiaplah, karena kita akan mencari tahu salah satu turunan seni budaya, yaitu seni rupa berupa lukisan, dan semua hal menarik yang ada di dalamnya bersama Dani. Tahu nggak sih, karya seni lukis abstrak itu bisa punya harga selangit, bahkan lebih mahal dibandingkan karya lukisan biasa. Padahal kalau kita lihat, lukisannya kayak coretan biasa atau kayak nggak sengaja bekas ketumpahan cat, dan tiba-tiba sudah menjadi mahakarya. Terus kita mikir kalau kita mungkin bisa bikin karya yang sama. Eits, nggak semudah itu. Ada trik dan filosofinya loh. Kira-kira apa aja ya? Nah, karya seni itu bisa mahal karena ngabisin banyak waktu dan biasanya punya nilai-nilai historis di dalamnya. Karya seni juga bisa dilihat dari segi kenangannya atau pengalaman dari si pelukis. Bukan cuma itu, pembuatannya juga bisa dilihat dari tingkat keterampilan dan teknik yang baik. Tentu hal ini gak bisa diulang. Bagi penikmat seni, cerita di balik karya itu jauh lebih berharga daripada objeknya itu sendiri. Bayangkan juga, alat dan bahan yang dipakai buat bikin lukisan abstrak itu sama seperti bahan-bahan premium buat bikin kue. Kualitas bahan yang bagus tentu menghasilkan karya yang lebih indah dan tahan lebih lama. Apalagi kalau senimannya udah punya nama besar di kancah internasional. Nilai jualnya juga pasti jauh berbeda dengan lukisan biasa. Misalnya, karya lukisan abstrak seperti yang satu ini. Tapi, kenapa sih sebenarnya karya abstrak itu bisa mahal? Alasannya, karena emosi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seniman itu seolah punya bahasanya sendiri lewat lukisannya. Kalau lukisan realis menggambarkan sesuatu yang konkret, lukisan abstrak itu seperti cerminan perasaan dan pikiran paling dalam dari sang seniman. Kalau biasanya kita mengungkapkan perasaan sedih, bahagia, atau marah pakai kata-kata, lukisan abstrak jadi jalan pintas yang lebih kuat untuk sang seniman sebagai medianya. Selain emosi, lukisan abstrak juga jadi media untuk berkreasi tanpa batas. Seniman abstrak itu seperti anak kecil yang mengeksplorasi dunianya. Mereka bebas bereksperimen dengan warna, bentuk, dan teknik. Karya-karya mereka juga seringkali jadi pionir dalam dunia seni dan membuka jalan untuk gaya seni baru yang lebih berani dan unik. Bukan cuma itu, makna dari lukisan yang dihasilkan pastinya berbeda-beda. Yang bikin seru dari lukisan abstrak itu, setiap orang punya pemikiran yang beragam. Lukisan yang sama bisa punya makna yang berbeda bagi setiap orang yang melihatnya. Lalu dari segi kelangkaan karyanya, lukisan abstrak yang dihasilkan oleh seniman terkenal itu bersifat terbatas. Jumlahnya sedikit, tapi peminatnya banyak. Nah, karena langka, harganya jadi melambung tinggi dan membuat lukisan itu jadi barang yang mewah. Ditambah lagi kalau lukisan abstrak itu dibikin saat masa-masa penting dalam sejarah. Nilainya pun semakin melambung tinggi dan sama berharganya seperti harta karun. Makanya
lukisan itu bisa jadi simbol status dan kekayaan bagi siapapun yang memilikinya. Lalu, nilai dari sebuah lukisan juga bisa dilihat dari alat, bahan, dan media yang digunakan. Dalam seni abstrak, biasanya seniman memakai media-media yang unik, termasuk juga lukisan. Seniman lukis kadang nggak selalu melukis di atas kanvas, tapi juga terkadang di hasil alam, kulit hewan, batu, dan sebagainya. Kalau bahan dan alat pendukung dalam membuat lukisan tersebut punya kualitas yang bagus, wajar aja kalau harganya mahal. Jadi, harga lukisan abstrak itu mahal bukan cuma karena sekedar coretan di atas kanvas, tapi lukisan abstrak punya daya tarik tersendiri karena ada nilai seni, kreativitas, emosi, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi, sekarang kita mau cari tahu apa lagi? Halo, saya Hasan Abdullah, guru mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, mengajar di SMK Telkom Banjarbaru. Saya mengangkat topik mengenai bagaimana cara menilai suatu karya seni. Jadi, para siswa bisa memahami ternyata pelajaran seni budaya itu tidak hanya mempelajari bagaimana cara membuat karya seni, tetapi bagaimana bisa suatu karya seni itu menjadi suatu yang sangat berharga. Semoga dengan penjelasan dari Prof. Iku dan tim bisa memperluas pengetahuan di bidang seni budaya, khususnya seni rupa. Sampai ketemu di video cari tahu berikutnya.